Dendam Cina hampir terbalaskan. Mungkinkah sosok Raden Wijaya muncul kembali? Dendam sejarah Cina terhadap Nusantara bermula pada tahun 1286 saat utusan Kubilai Khan, Raja Dinasti Yuan, dipotong kupingnya oleh Raja Kertanegara karena ingin menguasai Singosari. Beberapa tahun kemudian, tahun 1293, 100.000 tentara Cina datang lagi ke Jawa lewat Tuban. Sayang, Raja Kertanegara sudah wafat. Akhirnya tentara Cina tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Kediri yang direbut oleh Jayakatwang. Dan selanjutnya pasukan Cina tersebut dihabisi oleh pasukan Raden Wijaya yang merupakan cikal bakal kerajaan Majapahit. Beberapa orang sisa pasukan disuruh balik lagi ke Cina setelah dipotong lagi kupingnya. Disadur dari buku dendam sejarah yang disusun oleh 2 orang perwira tinggi dan 1 pamen purnawirawan, dan dari Wikipedia. Pembantaian etnis Tionghoa atau Cina juga terjadi pada masa Perang Jawa 1825-1830. Kemudian kerusuhan di Solo pada 1912 dan di Kudus pada 1918. Di Tangerang pada bulan Mei dan Juli 1946, kemudian Bagan si api-api pada September 1946, dan Palembang pada Januari 1947. Pada waktu perjuangan kemerdekaan, etnis Cina yang tergabung dalam Poh An Tui berpihak membela Belanda. Tragedi berikutnya terjadi pada saat 1965. Cina yang menjadi negara komunis besar saat itu dianggap punya peran dalam gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Kemudian berlanjut di tahun 1998 akibat dari kesenjangan ekonomi. Kemudian waktu Pilpres 2014-2019 mereka bersatu membela capres pro Cina. Saat ini etnis Cina unggul di bidang ekonomi dan mulai merambah ke bidang politik di negara kita, Konoha. Di pemerintahan, kaum pribumi hanya menjadi birokrat, yang itu pun menjadi semu karena simpul-simpul penting birokrasi itu pada hakikatnya dikuasai Cina juga. Mereka menyiapkan skenario penguasaan jangka panjang tak berbatas waktu. Mereka tidak terlena dengan dominasi atas segala bidang kehidupan itu. Mereka tidak hanyut dengan akumulasi kekayaan yang mereka kuasai. Mereka sangat sadar bahwa penguasaan itu harus berlanjut dari generasi ke generasi untuk estafet penguasaan di segala bidang. Sekarang Cina hampir menguasai Nusantara. Dendamnya untuk menguasai Nusantara hampir tercapai, dibantu oleh aparat pribumi yang bersedia disuap dan tega menjual negaranya sendiri. Kaum pribumi pelan-pelan tergeser ke pinggiran, terus menjadi kuli di negeri sendiri dan semakin tak berdaya. Mereka dan 9 naga serta naga-naga kecil lainnya adalah tipikal Cina yang haus kekuasaan. Didukung etnis Cina merasa menjadi pemilik negeri ini. Hal ini sangat beralasan karena mereka sudah membayar mahal para aparat dan pejabat di negeri ini untuk membuat peraturan-peraturan sehingga mereka merasa punya hak mengatur negeri ini sesuai kehendaknya. Judi, narkoba, maksiat, suap sengaja dibuat untuk membuat lemah generasi muda kita. Saat ini etnis Cina tipikal ini sangat dilindungi oleh aparat dan para pejabat termasuk pimpinan negara. Cina ini membuat miskin bangsa Indonesia. Kekayaan hasil di Indonesia mereka simpan di luar negeri. Mereka menganggap RI adalah negara singgahan semata. Cina ini lupa bahwa di RI banyak para ulama, santri, dan nasionalis sejati yang gak bisa dibeli, dibujuk, atau ditekan. Cina tipikal di atas harus diusir kembali seperti abad ke-13. Etnis Cina yang sudah membaur dan yang hanya berdagang sebagai profesional serta menjadi pekerja
tidak boleh diganggu karena mereka termasuk aset RI. Sangat mudah membedakan Cina yang berniat jahat dan tidak. Lihat saja karakternya, pejabat korup yang menjadi sahabatnya, serta ambisi di bidang politik dan ekonomi, serta perdagangan ilegal. Alangkah baiknya jika setiap individu, kelompok, ormas, aparat mulai mencatat etnis Cina yang diduga berniat jahat, termasuk oknum pribumi yang menjadi pengkhianat bangsa, yang memberi jalan bagi mereka untuk menguasai negeri kita ini. Siapa saja oknum yang menjadi antek Cina sudah terlihat jelas, jangan sampai salah. Sebagai penutup, agar kiranya segenap pribumi menyadari benar tentang situasi NKRI saat ini yang sudah di ujung tanduk dikuasai oligarki Cina melalui peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan keberpihakan aparat yang sudah mereka beli melalui kekuatan duitnya dan didukung penuh oleh RRC. Musuh pribumi jelas tampak sekali di depan mata. Siapa lagi yang dapat mengubah nasib kaum pribumi kalau bukan pribumi itu sendiri? Selamat berjuang.